Halo sob, gue Yas, and welcome back to Restek Channel. Di video kali ini kita akan bahas apa aja yang perlu Xiaomi user tahu ketika mereka membeli HP Xiaomi. Let's go! Oke, yang pertama adalah software flash HP Xiaomi. Ada 3 software yang umumnya dipakai sama Mi Fans atau Xiaomi user dalam flashing HP mereka. Yang pertama adalah Mi Flash. Mi Flash ini adalah software yang memang dibuat khusus oleh Xiaomi untuk nge-flash HP Xiaomi mereka ya. Jadi alat flash ini hanya diperuntukkan untuk device Xiaomi aja. Dan yang kedua adalah SP Flash Tool. Nah, kalau SP Flash Tool ini digunakan untuk flash HP Xiaomi, namun hanya untuk chipset MediaTek. Kalau tools ini bukan hanya Xiaomi aja yang pakai ya. Di brand-brand lain pun, apabila dia menggunakan chipset MediaTek, dia menggunakan SP Flash Tool untuk aplikasi flash mereka gitu. Jadi itu yang kedua adalah SP Flash Tool. Dan yang ketiga adalah Xiaomi Fastboot ADB Flash Tool ya. Kalau yang ini adalah software yang dikembangkan oleh salah satu developer di GitHub yang bernama aliasnya itu Zaki atau Gergely. Dia yang buat tools ini bersama dengan timnya untuk membuat alat flash all-in-one gitu ya. Software ini nggak hanya untuk bisa flash aja, tapi bisa untuk lain-lainnya ya. Dan lain-lainnya itu kalau kalian penasaran, kalian bisa tunggu episode selanjutnya yang bahas tentang Xiaomi ADB Fastboot Tools itu. Oke, yang kedua adalah tentang status bootloader ya. Di dalam HP Xiaomi ini sudah ada status bootloader yang mana posisinya itu adalah lock dan unlock ya. Dalam bawaan pabrik, ketika kalian buka HP, status bootloader HP Xiaomi kalian itu sudah pasti dalam kondisi lock bootloader ya, atau terkunci. Kenapa demikian? Karena Xiaomi pun sejak 2016 sudah menerapkan sistem penguncian bootloader ini ya. Hampir seluruh device Android ketika dari tahun 2016 sampai tahun sekarang memang dari peraturan Google pun sudah mengharuskan untuk mengunci bootloader masing-masing di setiap brand ya. Untuk itu kalian harus tahu dulu status bootloader kalian. Kalau untuk yang baru beli udah pasti lock bootloader, tapi kalau gue sih pribadi setelah gue beli HP Xiaomi beberapa kali itu baru buka HP langsung gue request bootloadernya ya, supaya request unlock untuk bootloader. Kenapa demikian? Karena kalau kita sudah mengajukan request unlock dan kita sudah berhasil unlock bootloader, maka HP Xiaomi itu akan benar-benar full modified atau bisa kita oprek sesuai keinginan kita ya, yang nggak monoton gitu-gitu aja. Apalagi kalau kalian suka coba-coba modifikasi, suka coba install custom ROM. Nah, ini syarat wajib yang harus kalian ikuti adalah unlock bootloader terlebih dahulu. Jadi walaupun dalam posisi unlock bootloader, keamanan HP kalian akan rentan, tapi kalau kalian nggak install macam-macam, nggak gunain download kalian udah ngerti, misalkan lagi download di web atau apa yang berbau-bau spam atau apa, itu insya Allah terhindar dari bahaya malware atau apapun ya. Tapi tidak ada jaminan 100% ketika sudah di unlock HP kalian akan terus aman. Tapi selama ini gue pakai nggak pernah masalah sih, asal semuanya itu jelas. Misalkan kalian download aplikasi di aplikasi yang terpercaya, misalkan di Play Store, atau mungkin kalian punya web langganan untuk download aplikasi gitu ya. Oke, dan hal ketiga yang harus kalian tahu ketika kalian punya HP Xiaomi adalah kode name dan ROM Xiaomi itu. Untuk HP Xiaomi, masing-masing itu memiliki kode name yang berbeda-beda. Kenapa demikian? Karena untuk menghindari ambigu nama ya. Misalkan Redmi Note 9 dengan Redmi Note 9 Pro itu berbeda kode name-nya ya. Kode name itu sebenarnya apa ya? Kayak nama motherboard dalam suatu HP. Jadi tiap HP itu nama motherboardnya beda-beda. Kalau motherboard Redmi Note 9 yang MediaTek itu namanya Merlin. Kalau yang versi Redmi Note 9 Pro, itu nama kode name-nya adalah Cortana. Jadi berbeda ya. Kalau Redmi Note 9 yang versi MediaTek, itu namanya Merlin. Sedangkan yang Redmi Note 9 Pro itu kode name-nya adalah Cortana.
Dan begitu seterusnya, kalian bisa cek di Google, banyak kalian bisa cari apa aja nama-nama kode name sesuai tipe HP kalian ya, supaya kalian ketika nanti masuk ke web Xiaomi firmware update itu kalian bisa searching ROM itu berdasarkan kode name-nya aja, supaya nggak keliru klik ya. Soalnya tipe-tipe HP Xiaomi itu kan banyak, misalkan ada Redmi Note 9, ada Redmi Note 9 Pro, ada Redmi Note 9S. Nah, takutnya kalau misalkan kalian searching berdasarkan Redmi Note 9 nanti akan keliru download gitu, dan akibatnya lumayan fatal gitu ya. Jadi ketika kalian searching di web Xiaomi firmware update itu, kalian tuliskan kode name-nya aja, jadi dia langsung spesifik ke satu device, nggak pindah-pindah yang lain gitu. Dan yang terakhir adalah sudah pasti dan harus kalian tahu, komunitas grup Telegram user atau Mi Fans ya. Ketika kalian beli HP Xiaomi, langsung aja install Telegram dan masuk ke dalam komunitas HP sesuai tipe-tipe HP kalian ya. Kenapa demikian? Di dalam forum komunitas tersebut banyak tutorial yang diberikan di dalamnya, mulai dari cara root, mulai dari pasang TWRP, mungkin bahas permasalahan yang umum ketika punya HP ini kendalanya di apa. Itu mereka biasanya saling diskusi untuk mengatasi masalah di HP-HP masing-masing ya. Dan sedikit flashback ke 2011, di mana Xiaomi itu dulu masih mengembangkan, bukan mengembangkan sih, lebih terkenal OS-nya ketimbang HP-nya ya. Jadi dulu itu gue baru kenal Xiaomi ketika 2011, itu hanya OS-nya aja, yaitu MIUI. MIUI ini udah lama banget ya ada, dan bahkan dulu waktu zaman 2011 itu banyak developer lokal maupun interlokal atau internasional yang ngeporting ROM-ROM MIUI ini ke dalam brand-brand lain. Contohnya kayak Sony Ericsson, ke Samsung waktu itu, terus ada HTC. Mereka tuh berlomba-lomba porting ROM MIUI ini ya, karena memang se-excited itu dan semenarik itu ROM-nya ya, ketika kala itu waktu 2011. Jadi memang dari dulu itu Xiaomi itu terkenal dengan bukan Mi Fans aja ya, tapi developer yang suka dengan OS MIUI ini ya, bersifat benar-benar open source. Dan dari pihak developer Xiaomi-nya pun kayak ngasih source code untuk kernel lah, untuk source code ROM-nya. Jadi para developer itu berlomba-lomba membuat ROM versi terbaik mereka. Sampai saat ini masih terjadi dan masih dilakukan oleh para developer ya, untuk mengejar performa terbaik di dalam HP tersebut. Jadi waktu itu dulu tuh gue malah punya HP Sony Ericsson yang Live It Walkman itu, yang versi Android Sony Ericsson terakhir yang Live Walkman itu, sempat juga gue install MIUI di HP tersebut ya. Developer lokal waktu itu ada yang porting ke Live Walkman, dan memang user experience-nya waktu itu bagus banget ya. Kalau sekarang kan lebih banyak varian OS, mulai dari Color OS, dari One UI, dari Samsung. Tapi untuk sekarang, zaman dulu itu MIUI udah sangat diidam-idamkan ya, karena kan memang mirip-mirip ala-ala iPhone zaman dulu lah, yang mana memang masih sangat booming lah zaman gitu. So, welcome to the family untuk yang baru-baru beli HP Xiaomi. Jadi itu hal-hal yang harus kalian tahu ketika kalian punya HP Xiaomi. Jadi gua ulas lagi ya kesimpulannya. Pertama-tama ketika kalian udah punya HP Xiaomi, pertama kalian harus tahu adalah software flash HP-nya ya. Ini penting. Kalau misalkan HP kalian rusak atau apa, kalian tahu cara flashnya gitu. Yang kedua adalah bootloader ya. Kalau bisa sebelum kalian memulai oprek atau modifikasi HP kalian, pastikan sudah unlock bootloader, jangan sampai ketinggalan. Jangan ketika kalian masih lock bootloader kalian sudah modifikasi HP-nya, itu sangat riskan dan banyak kejadian yang bootloop dan segala macamnya ya. Kemudian yang ketiga, cari tahu kode name dari tiap-tiap HP kalian, karena di tiap HP itu mempunyai kode name yang berbeda-beda. Ini sangat berguna untuk ketika kalian nanti mencari ROM atau googling di Google apa sih ROM-ROM yang terbaru untuk device kalian. Nah, itu kode name-nya harus jelas ya. Kalau di Redmi Note 9 ini dia kode name-nya Merlin, makanya kadang setiap di judul di video gue itu ada
Redmi Note 9 Merlin, karena Redmi Note 9 Pro itu namanya Cortana ya, beda lagi dengan Redmi Note 9 yang chipset MediaTek. Dan yang keempat adalah tadi grup Telegram atau komunitas dimanapun lah kalian biasa enjoy, di mana mau di Facebook mau di Instagram, pasti ada sih yang buat grup Telegram salah satu HP Xiaomi. Nah itu kalian bisa masuk di sana, kalian bisa tanya-tanya di sana kalau emang merasa bingung ketika melakukan modifikasi, pasang TWRP, routing. Nah, kalian harus join ke grup-grup komunitasnya itu. Oke, mungkin itu aja dari gua. Apabila ada info-info yang kurang jelas dan ada yang kurang, boleh kalian tambahin di kolom komentar ya. Kira-kira apa lagi sih yang harus kalian tahu ketika kalian punya HP Xiaomi ya. Oke, like video ini jika video ini bermanfaat, share ke teman-teman kalian yang mungkin belum tahu nih, baru pegang HP Xiaomi. Kasih aja nih video ini supaya mencerahkan dia ya, untuk apa aja sih yang kudu diketahui dari HP Xiaomi ini. Komen di kolom komentar masukan dan apa aja kekurangan dari video ini ya. Dan akhir kata ya Somit, ilaliko.